Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang cerah ini. Semoga menggambarkan masa depan Kobar yang lebih cerah, membawa kita ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Allah tidak akan merubah nasib kampung baru kalau orang kampung baru tak ada merubahnya seekor. Jujur apa? Jujur. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Toha, terima kasih. Beliau ini sudah lelah mutar seharian tadi sampai di ekspor sana, menyempatkan hadir. Dan beliau ini pernah menjadi sebagai Kades Teladan se-Indonesia ya dulu ya. Sekarang beliau alhamdulillah menjadi ketua tim kita. Yang saya hormati Bapak Suslam, Ketua PAN, yang alhamdulillah ini adalah partai reformis. Jadi mereka mengetahui detail apa-apa yang akan kita laksanakan pada saat kita melakukan sebuah perubahan. Yang saya hormati Anda senior kami ini termasuk energi kami juga, Bapak Jamaluddin. Terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah pasangan Grace. Sebelah lagi intelektual muda, alhamdulillah sekarang terjun ke dunia politik karena mungkin beliau menyadari bahwa yang bisa melakukan sebuah perubahan adalah politik. Dan Kobar memerlukan politisi-politisi yang lurus, politisi-politisi yang jujur, politisi-politisi yang bukan merasa pandai, tapi politisi yang pandai merasa. Terima kasih Ketua PKB Gusti Hadiansah. Sebelah lagi Adinda ini dari negeri seberang, jauh-jauh menyeberang ke sini hanya ingin turut merasakan hawa perubahan yang insya Allah di 1 Oktober ini akan menjadi sebuah sejarah baru. Dan kebetulan saya berusia 50 tahun di usia emas, dan tadi malam juga 1 Oktober kita melaksanakan di RT 1 Kelurahan Mendawai, dan alhamdulillah nomor 1. Mudah-mudahan di usia emas ini tanda dari Allah bahwa saya dan Eko Sumarno akan mampu membawa Kobar mencapai zaman keemasan. Yang saya hormati yang saudara dari kubu jauh-jauh, terima kasih saudara-saudara saya nelayan. Saya hormati Bapak Hasan Basri, SAS Partai Persatuan Pembangunan. Ya, saya hormati juga dari Ketua Partai PKN, terima kasih yang sudah menghadiri. Beliau Ketua Partai Keadilan Nusantara, Kebangkitan Nusantara, mudah-mudahan ke depan mendapatkan kursi di Kobar. Insya Allah kalau nanti kami jadi, partai-partai pendukungnya akan kita prioritaskan. Bujur tidak? Bapak mau bari ke orang namanya durhaka. Bujur tidak? Dan senior kita Ketua PSI ini, terima kasih sudah meluangkan waktu menyibukkan diri, mungkin setelah bubar dari awal sampai akhir nanti masih simbun lah. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, khususnya di Kelurahan Baru. Insyaallah pada tanggal 27 November Kota Waringin Barat akan melakukan sebuah siklus 5 tahunan yang mana nasib dan peradaban Kota Waringin Barat selalu dipertaruhkan kurun waktu 5 tahun tersebut. Berulang-ulang kali pesta demokrasi ini akan digelar dengan harapan Kobar menjadi lebih baik lagi. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang awal gemar bahwa Pilkada Kobar akan melawan kota kosong. Ternyata Allah punya rencana lain. Allah mengetahui bahwa Kobar memang harus ada sebuah perubahan besar. Dia berilah kami kemudahan. Alhamdulillah kita mendapatkan 8 partai pendukung
dengan total jumlah kursi kita 14 kursi di DPR. Kami berterima kasih kepada partai politik Gerindra, P3, PKS, PAN, PSI, PKN, dan juga ada PKB, dan tidak lupa pula PKS. Kami berterima kasih mulai dari cabang, wilayah, sampai pusat, mendengarkan bahwa Khobar memang harus ada perubahan besar-besaran. Kita tidak akan melakukan penilaian terhadap bupati lama, karena itu bukan tugas kami. Tugas kami menyerahkan bagaimana kelanjutan Kota Waringin Barat ini kepada warga Kota Waringin Barat. Karena selama ini warga Kota Waringin Barat lah yang berhak memberikan penilaian. Kami dan Bapak Eko Sumarno maju sebagai Bupati Khobar dengan satu tujuan, akan melakukan sebuah perubahan-perubahan dan percepatan-percepatan agar Khobar ketara, agar tanah ini layak disebut dengan tanah surga. Khobar memiliki segala. Khobar memiliki laut, memiliki sungai, memiliki rawa, tanah subur, tambang, kebun. Harus dikelola secara transparan, penuh keterbukaan, dan harus dijauhkan dalam pengelolaan sumber daya yang besar ini dari sifat nepotisme dan kekeluargaan. Wah, bisik-bisik bagi saya. Iya. Apa dibisiki sini nih? Karena Khobar bukan milik keluarga, tapi Khobar adalah milik semua. Khobar adalah tempat terbaik, tempat bersatunya perbedaan suku, tempat perbedaan agama, tempat perbedaan golongan, bahkan tempat perbedaan pandangan politik, tapi adalah memiliki satu, yaitu sama-sama kita mencapai kesejahteraan. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan, coba kita perhatikan, hampir kurun waktu 20 tahun, Khobar hampir tidak pernah melahirkan orang-orang kaya yang baru. Kita harus melihat, kita harus mengkaji. Khobar Kotim adalah penopang utama 70% ekspor kalteng, tapi penduduk di sini kita masih ada 4-5%. Ke depan kita akan melakukan terobosan-terobosan besar. Kita akan menggratiskan pendidikan. Ada yang mengatakan kepada saya, Rahmat Hidayat dan Eko Sumarno melakukan sebuah hayalan, sebuah utopis yang tidak mungkin diwujudkan karena sedikit banyak akan membebani APBD. Saya sampaikan kepada mereka, pemimpin tugasnya bukan hanya mengharapkan APBD belaka, tapi wajib ada terobosan-terobosan besar. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar sesuai dengan moto kita, perubahan yaitu agar Khobar dapat melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Muyak belum. Lanjut. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan gratis itu utopis dan pernah diterapkan, tapi hanya berjalan sebentar saja. Alasan klise, prestasi SDM mahal, inflasi kita selalu melonjak naik di 5-7%, sedangkan APBD kita bersifat statis. Ini saya tidak akan sampaikan. Ke depan kita harus ada inovasi-inovasi baru. Saya bersyukur kita kemarin sempat berbincang dengan ketua tim Pak Rahmat, kira-kira nomor berapa? Saya bilang saya mengharapkan nomor 1. Karena yang diperlukan seorang pemimpin adalah telunjuk. Betul? Investasi yang berada di Pangkalan Bun, investasi yang menilai triliunan. BGA, Astra, Wadasawi, CBI, Wilmar, Korindo, BJAP, CBI, silakan Anda
duduk bersama-sama kami. Mari kita bersama-sama memikirkan nasib pendidikan di Kota Waringin Barat ini. Jangan hanya Anda yang ingin menghasilkan keuntungan belaka. Kita tidak menginginkan adanya investasi bermuka dua di kawasan investasi makmur. Di luar ruang investasi masih banyak rumah-rumah gubuk, rumah-rumah bocor. Kadang ada ibu dan anak menahan lapar. Ini bukan tanah surga. Tanah surga adalah Kota Waringin Barat dipenuhi dengan keberkahan, kesejahteraan, dan orang-orangnya pun memiliki martabat karena kesejahteraan telah menopang hidupnya. Mari kita diskusikan bagaimana pendidikan gratis. Kami memerlukan 75,2 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan seragam, buku, pungutan-pungutan, agar komite tada disalahkan. Kasihan komite, karena komite pun ada kebutuhan membayar honor guru dan buku. Nah, untuk ada keseimbangan, pemerintah harus mengambil alih. Karena tugas pemerintah adalah melaksanakan dan menyelenggarakan amanah yang telah berikan masyarakat, dan wajib amanah tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Mari kita duduk bersama bagaimana 75,2 miliar ini bisa kita penuhi tanpa mengganggu APBD. APBD yang diperlukan untuk membangun infrastruktur, APBD yang untuk membangun revitalisasi. Datang akhirnya, oke. Kami akan membantu sekian CSR. Kami akan membantu sekian. Dan telunjuk ini tidak menodong mereka, tapi karena itu adalah diwajibkan oleh undang-undang bahwa investasi wajib membayarkan CSR 2-4%. Banyak yang bertanya bagaimana pengelolaan CSR. Ke depan kita akan melakukan transparansi. Inilah terobosan-terobosan yang akan kita lakukan. UMKM kesulitan dalam memenuhi permodalan karena sulitnya akses perbankan. Kadang perbankan melakukan ketidakadilan terhadap dunia usaha. Jujur tidak? Ke depan kita akan menggunakan lagi telunjuk. Wahai dunia perbankan yang ada di Kota Waringin Barat, Bank Kalteng, BNI, BRI, Danamon, Bank Mega, Muamalat, Bank Marunting, Sinarmas, Sampurna, silakan kita duduk bersama-sama, cari solusi bagaimana agar UMKM kami bisa dihidupkan. Karena selama ini kalian sangat sulit untuk membantu UMKM, sedangkan kalian berinvestasi dan mencari makan di tanah kami. Bank Kalteng bina 100 UMKM, BRI bina 100 UMKM, BNI bina 100 UMKM. Kami tidak menodong saudara, tapi kami menuntut ditegakkannya undang-undang perihal laba bersih 2-4% CSR. Semangat. Terobosan-terobosan itu kita lakukan. Hal lain lagi yang menarik minat saya untuk maju Pilkada Kobar. Awalnya saya digadang-gadang untuk maju sebagai wali kota Palangkaraya. Setelah saya lihat Kobar sedang mengalami kondisi yang kritis, yang jika tidak dikelola secara baik, yang kita tidak lakukan mitigasi, maka akan ada lonjakan kriminalisasi dan juga akan tingginya angka perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak terlantar dan naiknya angka stunting. Apa yang sedang kita analisa saat ini? Kobar sedang mengalami lonjakan populasi tenaga kerja hampir 70% usia produktif. Berarti dari total populasi 300.010 yang wajib kita berikan lapangan pekerjaan hampir 200.000 orang. Bentang usia 19 sampai 62 tahun.
Jika ini kita tidak kelola, maka ini akan menjadi sebuah kesenjangan sosial yang sangat membahayakan. Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi ledakan populasi? Yang pertama tadi UMKM. Selanjutnya ke depan kita akan mengurangi tenaga mekanik untuk pekerjaan-pekerjaan proyek. Kita akan naikkan ADD 100%. Kita menginginkan sebaran APBD menyebar sampai ke desa-desa agar tidak ada penumpukan APBD. Jika terjadi penumpukan APBD di kota, maka yang menguasai hanyalah rekanan-rekanan skala besar. Betul? Ke depan kita akan kurangi. Bahkan jika diperlukan kita tidak boleh menggunakan ready-mix dan AMP. Kita akan manualkan. Saya menyadari ke depan pasti ada protes terlalu mahal. Kita akan berikan jawaban. Kalau manual lebih mahal, misalnya 200 juta. Kita akan sampaikan 200 juta inilah bagian rakyat Kota Waringin Barat. 200 juta inilah yang akan menampung tenaga kerja usia produktif. Dan kami berkeyakinan bahwa ini adalah salah satu yang akan menyelesaikan problem ledakan populasi 70%. Hal lainnya, kita akan melakukan himbauan kepada investasi-investasi di Kota Waringin Barat agar melibatkan tenaga kerja orang Pangkalan Bun. Sepakat? Jangan sampai orang Pangkalan Bun hanya jadi penonton. Kadang juga pangkat tertinggi hanya mandor dan komandan satpam. Betul? Ke depan kita minta regulasi. Gunakan sarjana-sarjana Pangkalan Bun. Lihatlah air mata orang tua kami yang telah menyekolahkan. Kadang jual tanah, jual ladang, bahkan jual rumah untuk menyelesaikan S1. Tapi pada saat selesai kuliah, ternyata lapangan kerja sulit didapat. Persaingan kerja yang semakin tinggi di tengah investasi yang besar-besaran di Kota Waringin Barat. Ke depan kita akan buat sebuah regulasi bahwa investasi wajib menerima sarjana-sarjana Kota Waringin Barat. Muyak belum. Ini agak ada karena sariawan sebelah kanan. Minum dulu. Ulun duduk jelas. Duduknya ada bahasanya. Jaruran ini marista. Jujur tidak? Marista ini. Hibah nasib Pangkalan Bun. Sebiji rumah kadang ada 2-3 perinduan. Jujur tidak? Pinggir sungai, Kampung Baru, Kampung Raja, Kampung Mendawai. Saking susahnya hendak pindah rumah anak atau bisik rumah. Mak ya ulun nikah. Itu nikah karena dijadikan triplek sekat rumahnya. Jujur sudah. Nikah lagi anak kan seko hibah mah. Wah itu masalah mah namanya anak nih. Hendak dibuang ke mana? Jujur sudah. Karena ketiadaan sekat lagi. Akhirnya rumah ayah tengah rumah. Jujur sudah. Betul tuh gorden. Anaknya bertriplek. Ma apa beda manten baru triplek. Mun kami tuanya apalah bergorden. Lah, itulah gambaran Kota Waringin Barat. Hendak kemana lagi? Nah, maka hari itu kebetulan hampir 3 bulan menjadi status gubernur. Jadi gubernur bisik dulu nih cek tanah seberang. Seberang itu HP, hutan produksi. Tapi bisa dicadangkan untuk pemukiman. Dulu sempat berpikir, seandainya semua orang ini, tapi dulu tak ada berjanji. Dan sampai tidak pian kena di keropau ini lagi kita. Ini ulun menghayal.
Seandainya di seorang yang diberi seperempat hektarnya, jujur tidak. Tapi bukan untuk kita, untuk anak kita yang baru menikah, pasangan muda yang baru menikah, beri seperempat hektar. Sekeliling rumah dibuat sawit pekarangan, kanan kiri dia hendak berusaha apa. Rumah tipe 50 saja, subsidi oleh perbankan. Nah ini yang lagi kita, maka ulun minta mudahan telunjuk lu ini laku 27 November. Ulun ini minta dilakukan telunjuk nih mas. Amun tuh bisa pangkat nih baya manang pander, pulang membawa liur. Bujur tidak? Tapi kalau telunjuk nih laku, datang membawa telunjuk, pulang membawa tanah seborang. Bujur apa? Ya. Jadi ke depan ulun berulang-ulang bepander doa kawalan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Dinosaurus tidak mau berubah, dia punah. Bujur tidak? Brontosaurus dia tidak mau berubah, dia punah. Bujur tidak? Tapi manusia dia melakukan perubahan, beradaptasi. Akhirnya manusia walaupun kecil tapi dia bertahan dari seleksi alam. Ini saudara sebuah gambar dari Allah Ta'ala. Hibah pangkalan bumi sudah bertahan, dia harus melakukan perubahan. Ujur tidak? Jadi 27 Oktober adalah masa penentuan. Banyak program-program yang akan kita jalankan. Ekonomi kreatif, ulun sempat berhayal pasar tembaga itu kenapa suatu saat kita tidak jadikan semacam pasar kuliner. Terminal di muka Lorpen Abadi itu dibuat pasar seni. Kalau ada kawasan khusus pasar seni, pasti akan tumbuh ekonomi rumah tangga. Ada orang murah galang manis, ada orang murah kipas. Karena apa? Ada pasar. Nah, jadi yang diperlukan ke depan itu adalah penciptaan pasar-pasar baru. Dan ulun semalam dapat ide, mapa di sebuah ini tadi diulah jam water prositi, jadi kalau andanya orang dari Manis Fata, Lamanda, Sukamara itu kayak singgah ke rest area di wilayah seberang. Jadi banyak terobosan-terobosan kita lakukan untuk Kota Waringin Barat. Berdiri lagi, rasanya belum mah, tidak lihat. Jadi tahun ini adalah siklus yang berulang-ulang 5 tahun. Satukan tekad, karena Kobar tidak akan dirubah, Kobar tidak akan berubah kalau orang Kobar tidak ada dia sendiri. Jadikan Kobar sebagai tempat yang nyaman, jadikan Kobar sebagai tempat satu tujuan, bahwa Kobar ke depan harus kita wujudkan sebagai tanah surga. Bukan hanya slogan, maka ke depan insya Allah pertama akan saya lakukan adalah bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Walaupun ada yang mengatakan kemiskinan pasti selalu ada, karena itu sudah sunatullah. Ke depan kita akan kurangi kalimat tersebut, karena kalimat tersebutlah yang sering menjebak dan meninabobokan kita semua, dan meninabobokan pejabat-pejabat. Pak, di sana ada kemiskinan, ada apa-apa, sudah mulai turun. Karena miskin itu sunatullah. Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya. Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada yang bekerja. Ini adalah kalimat yang meninabobokan. Tujuan negara apa? Menihilkan orang miskin. Betul? Kapan sebenarnya? Pada saat kita mampu melakukan perubahan-perubahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini akan menjadi concern saya pertama.
Saya tidak akan bicara panjang lebar, saya tidak akan bicara mengangan-angan. Saya hanya satu, bagaimana cara menuntaskan kemiskinan, bagaimana cara mengatasi agar kesehatan bisa digratiskan, bagaimana pendidikan digratiskan, bagaimana orang Kobar memang merasa bahwa mereka memang tinggal di tanah surga. Dan saya berharap kepada yang hadir, jangan sampai pada saat mendengar saya berbicara program ada prasangka palingan tutup sama mah kami downloadnya sama mah politisinya udah ada kehondanya pol pander jujur sudah waktu dia Honda menjadi diamalkannya ayat kursi, begitu dapat kursi ayatnya tinggalnya ke masyarakat, tinggal masyarakat mau berdoa ya Allah hibah gawe itu bisi jujur sudah korup lapar anak besok lebih hibah sanggupnya biar di Honda bayar sekolah jadi kursi ini ketek lah. Dan insya Allah malam ini ulun bepander ke Cidapian yang hadir menjadi saksi dan yang pasti. Dan kelak mulutmu kami kunci, jujur sudah. Tanganmu yang akan berbicara dan kakimu akan menjadi saksi tentang apa yang telah kamu perbuat dan apa yang telah kamu katakan. Itu bagi ulun adalah sebuah sumpah tertinggi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Mulut kamu kunci. Malam ini mungkin lisan ulun lancar memberikan janji, tapi kelak mulut ulun dikunci. Mungkin malam ini tangan ulun ke sana kemari untuk meyakinkan si Dapian, tapi kelak tangan ini yang bicara bahwa telunjuk yang dia sampaikan pada malam itu hanya untuk melakukan sebuah kedustaan. Kaki melangkah, kaki akan menjadi saksi. Apakah yang Anda sampaikan malam ini hanya ingin meyakinkan agar Anda dikatakan sebagai seorang bupati? Kaki akan menjadi saksi. Inilah puncak tertinggi dari sebuah pengabdian. Dan insya Allah urang mendawai ada apa-apa dengan Panglamun Honda Kemona. Jujur tidak? Dari itu mari kita bangun Panglamun secara bersama-sama. Panglamun hanya bisa kita bangun sesuai dengan yang dicita-citakan. Hanya satu kata kunci: perubahan, 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 perubahan. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan. Yang mau ambil? Enggak. Sini minta satu. Jalan. Ya. Guys, terima kasih lah, Bu. Terima kasih. Terima kasih kita